Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Gici Business School akan melakukan wawancara terhadap pengusaha UMKM. Kita sudah sampai di salah satu tempat UMKM yang akan kita wawancarai, yaitu Kedai Kigawa. Sekarang kita mau mulai wawancaranya dengan Bapak siapa, Pak? Wendy Aditya Saputra. Oh, dengan Bapak Wendy Aditya Saputra. Kita panggil Abang aja. Boleh, santai. Saya mau nanya, Bang, ya, mengapa sih Abang lebih memilih usaha daripada bekerja di orang lain? Pertama sih pastinya kalau kita kerja sama orang lain kan kita memperkaya bos yang kita tempat kerja gitu ya, kita memperkaya orang lain. Kalau kita usaha kita memperkaya diri sendiri. Berikut kita bisa cari orang buat kerja sama kita. Kita membuat lahan kerja baru kan. Jadi itu sih salah satu maunya usaha. Jadi manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi ya bisa. Kalau memang kita berkembang kita pasti akan butuh karyawan kan. Itu sih. Terus konsep apa sih yang menurut Abang konsep yang sedang dijalani usaha yang dijalani, konsepnya seperti apa? Konsepnya nanti kita maunya buka cabang terus ya. Ya kan ada franchise, ada buka cabang gitu ya, atau open apa sih namanya ya, kayak open saham, kita buka saham lah gitu. Jadi investor bisa masuk ke kita gitu ya. Itu gede banget ya konsepnya gitu. Tapi ya nggak tutup kemungkinan kita buka kayak gitu nantinya. Tapi memang kalau untuk sekarang fokusnya kita masih ke cabang ya. Kalau franchise belum berani gitu. Maksudnya kalau kalau franchise, kalau yang kita franchise kasih ke orang itu belum tentu benar kata. Entah itu dari segi rasa, dari segi kualitas gitu. Kalau misalkan kita cabang kita pasti maintenance banget ya. Kalau dari segi rasa, kebersihan apa segala macam kita yang jaga. Franchise apa ya? Konsepnya cabang ya. Konsepnya cabang. Bagaimana rencana Abang ke depannya? Jadi apa ya? Rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya kalau untuk jangka pendeknya memang kita mau bagusin dulu ya, bagusin dulu tempatnya, entah gerobaknya apa, atau dari segi penampilan minumannya gitu, kita mau bagusin dulu. Kalau jangka menengahnya kita mau buka cabang, cuman memang banyak pertimbangan dalam artian modal, terus kedua juga nanti employee-nya kan, kayak karyawannya gitu. Itu kita harus pikirin banget. Dan pasti kita harus training gitu kan. Jadi ada trainingnya, itu harus dipikirin banget memang. Kalau jangka panjang sih kayaknya belum ya. Itu karena itu nanti bisa diomongin lah, karena nggak bisa cepat kalau jangka panjang. Kalau jangka menengah pendeknya kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus perubahan apa yang Abang inginkan dalam menjalankan bisnis ini? Misalkan perubahan dalam diri Abang, perubahan dalam keluarga, perubahan dalam usaha. Kalau untuk diri sendiri mungkin lebih menghargai waktu ya, karena kita orangnya agak beredar dalam waktu ya, jadi kurang disiplin lah. Terus kalau di masyarakat kayaknya sih gue nggak tahu ya, gue disukai banyak orang apa gue nggak tahu, cuman selama ini sih, selama dagang di sini, dari sini banyak kenal banyak orang gitu. Dan gue bisa dibilang di sini kan ngerantau ya, nggak kenal siapapun, kenal banyak orang ya dari sini gitu. Jadi kalau untuk perubahan diri sendiri ya paling lebih ramah sama orang ya, lebih open sama orang, tertutup. Kita juga jadi banyak kenal orang dan kenal sih pastinya. Balik lagi pasti ke usaha gitu. Usaha pasti dikenal juga ya. Orang kenal usaha pasti ngeliat yang jaganya gitu. Oh yang jaganya enak ya gitu kan ya, pasti orang akan balik lagi sih.
usaha ya. Iya. Terus lo ke keluarga gitu. Kalau ke keluarga sih rasanya masih baik-baik aja sih ya. Itu ya paling Buat ngebagian orang tua. pastinya sih kalau untuk sekarang kan memang tinggal orang tua yang cewek doang kan. Jadi ya paling ya, jangka panjangnya kau umrohin dia. Buat masyarakat Kalau masyarakat sendiri ya paling lapangan lebih kerja ya. ya nantinya juga mau sih kalau ke masyarakatnya pasti mau buka lapangan usaha lapangan kerja buat orang-orang gitu sih. Terus ya bisnis ini tuh dikelola sama sendiri apa ada orang lain? Untuk sekarang masih sendiri, masih saya sama istri. Oh, sama istri. Ya dari belanja, terus dari keuangan, dari apa ya keluar masuk barang itu masih sendiri sih. Nggak ada apa ikut campur tangan orang lain. Sementara itu. Gimana sih kan dalam suatu bisnis itu pasti abang pernah juga gimana abang cara mengatasi kegagalan tersebut? Kalau gagal pasti mengantisipasi ya kita banyak inilah apa ya coba ngobrol sama banyak orang lain gimana sih rasa ya apakah maksudnya kita cari tahu maunya orang-orang tuh maunya kayak gimana sih apakah apalagi kita pandemi kayak gini kan kita nggak bisa apa ya prediksi lah jualan jadi orang banget jualan jadi ini pun mulai beralih dari yang digawa apa minuman blend gitu kita sekarang ke jus buah kita ada jus buah nah itu tuh ya di satu sisi juga untuk mempertahankan usaha kita sendiri nah, ini juga dari masukan dari orang lain sih gitu pandemi orang maunya sehat gitu kan ya udah gue keluarin jus buah ya alhamdulillah sih bisa bertahan ya walaupun belum terlalu banyak ya masih bisa bertahan Ya mungkin sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. siap. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasim. Saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari hasil wawancara. Nama perusahaan Kedai Kigawa, alamat Jalan Raya Ciberem. Produk yang dijual minuman jus, jenis usaha milik perorangan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu alasan mengapa memilih menjadi seorang pembisnis. Menurut UMKM yang telah kami wawancarai, yaitu Bang Wendy Aditya, beliau lebih memilih menjadi seorang pembisnis karena menurutnya jika kita menjadi seorang pembisnis, kita bisa memperkaya diri sendiri dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dibandingkan dengan kita bekerja dengan orang lain tanpa kita sadari, kita bisa memperkaya bos di tempat kita bekerja. Materi ketiga yaitu konsep bisnis. Konsep bisnis yang akan dibuat oleh UMKM yang telah kami wawancarai, beliau lebih memilih untuk membuka cabang. Ada juga franchise dan juga buka saham untuk investor. Namun, beliau lebih mengedepankan buka cabang karena beliau lebih bisa memindset dari segi rasa, kualitas bisa memindset sendiri. Sedangkan jika franchise, beliau kurang percaya diri karena franchise itu bisa saja berubah dari segi kualitas. Nah, apa sih franchise itu? Franchise itu yaitu memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, dan produksi dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Maka dari itu, Bang Wendy ini lebih memilih untuk membuka cabang karena dengan membuka cabang beliau bisa memilih sendiri bisnis yang sedang beliau rencanakan. Saya akan menjelaskan materi mengenai membangun impian dan juga berani berubah. Membangun impian adalah motivasi dalam setiap diri manusia sebagai penggerak untuk menjadi lebih baik lagi atau lebih maju. Dan contoh yang diberikan oleh narasumber kami yaitu beliau ingin memperbaiki furniturnya agar lebih lancar dalam melakukan bisnis.
Lalu beliau ingin memiliki cabang di tempat lain. Berani berubah, yaitu berani berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, seperti keinginan yang diinginkan oleh narasumber kami. Beliau ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih pandai dalam mengelola waktu. Beliau ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin. Beliau ingin menjadi orang yang lebih terbuka terhadap masyarakat, agar masyarakat mengenal bisnis yang sedang dikelolanya. Lalu, beliau ingin membawa kedua orang tuanya umroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-6 dan poin ke-7. Di poin ke-6 ada self driving. Self driving terdiri dari dua arti, yaitu driver dan passenger. Seorang driver adalah seseorang yang mengendarai, sedangkan passenger adalah orang yang menumpang di belakang sampai tujuan. Bisa kita ketahui di sini Bang Wendy sebagai driver karena menjalankan bisnisnya sendiri. Adapun bantuan dari sang istri hanya sekedar pembelanjaan saja. Poin ke-7, pecundang dan pemenang. Seorang pemenang akan selalu berusaha, sedangkan pecundang akan mudah untuk putus asa atau menyerah. Bang Wendy termasuk seorang pemenang. Karena apa? Dia mampu bersaing dalam keadaan pandemi saat ini, mulai dari minuman Gigawa Blend beralih ke minuman Gigawa Jus.